Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Harap saudara-saudari dalam keadaan yang baik-baik. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Engkau sekali lagi Tuhan mengizinkan kami menikmati nafas yang baru. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami selama ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat memahami, mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai, Engkaulah yang memakai sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mahu mendengar firman-Mu. Amin. Saudara, hari ini saya sambung siri khotbah saya tentang 7 jemaat di dalam kitab Wahyu. Dan sekarang kita sudah sampai ke siri yang keempat, yaitu jemaat di Tiatira, yang saya bagi tema jangan kompromi dengan kesesatan. Teks rujukan kita terdapat di dalam Wahyu bab yang kedua ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-29. Tiatira adalah kota pekerja, banyak syarikat dagang dan pembuatan kain, pencelupan dan juga tembikar, sehingga terkenal sebagai pusat pembuatan dan penjualan kain, kulit dan tanah liat. Itu kita boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Dan kota Tiatira ini adalah kota kecil, tetapi jemaat ini mendapat kiriman surat yang paling panjang di antara ketujuh jemaat di dalam kitab Wahyu ini. Dan jemaat Tuhan di kota Tiatira melakukan hal-hal yang luar biasa, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-19 mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama." Saudara, Tuhan memuji jemaat Tiatira. Ayat ini Allah mengakui perbuatan-perbuatan jemaat di Tiatira dalam pekerjaan mereka, kerja keras mereka. Dan yang pertama itu di mana dikatakan baik kasihmu. Arti kasih di sini adalah kasih agape. Mereka baik dengan orang lain meskipun orang itu jahat sama mereka. Jemaat di Tiatira adalah jemaat yang mengasihi Tuhan, bukan seperti jemaat di Efesus yang kehilangan kasih semula. Jemaat Tiatira adalah jemaat yang tetap di dalam kasih. Tidak ada yang meragukan kasih dari jemaat Tiatira. Mereka memberi, mereka merangkul semua dalam kasih. Di dalam mereka mengerjakan segala aktiviti mereka melakukan dengan kasih dan tulus ikhlas. Ini hal yang dipuji oleh Tuhan kepada jemaat Tiatira. Kemudian pujian kedua yaitu iman mereka. Iman yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar kepercayaan atau arti iman lainnya. Kata iman di sini lebih menunjukkan kepada bukti, yaitu pistis dalam bahasa Yunaninya, yaitu kesetiaan, keyakinan. Iman mereka ditunjukkan bukti nyata. Mereka bukan hanya seperti orang percaya yang pandai menyanyi lagu-lagu rohani, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Bukan orang yang hanya ada sijil baptis, bukan orang yang hanya sekedar pandai pakai rantai bentuk salib ataupun anting salib. Orang Tiatira, meskipun mereka tidak punya semua itu, tapi orang luar yang lihat, oh ini orang Kristen. Terbukti dari tindak tanduknya sehari-hari, terbukti dari karakter hidupnya, ucapannya, gayanya senantiasa mencerminkan Kristus. Walaupun dia tidak mengatakan saya ini orang beriman, orang percaya, tapi orang lain mereka nampak dan tahu orang ini orang Yesus. Walau pada zaman itu begitu aktifnya penyembahan berhala di kota kecil itu, mereka tetap bertumbuh dalam iman. Inilah yang Yesus puji kepada mereka. Mereka dapat membuktikan iman mereka kepada Kristus dan juga kepada orang lain. Seterusnya apa yang dipuji Tuhan Yesus yaitu pelayanan mereka. Kata pelayanan di sini dalam bahasa asli menggunakan kata diakonia, di mana diakonia itu berarti juga bantuan.
Jadi orang diakonia ini senang sekali memberi bantuan, baik uang, baik tenaga, baik masa, dan baik apapun yang mereka dapat berikan kepada orang yang memerlukan pelayanan mereka waktu itu. Mereka melakukan pelayanan mereka dengan sepenuh hati mereka, walaupun mereka sangat sibuk, banyak kerja mereka, namun mereka tidak meninggalkan pelayanan mereka. Hal ini dipuji oleh Tuhan. Demikian juga kita orang Kristen zaman ini, jika kita melakukan hal ini, Tuhan mengatakan kepadamu engkau sangat luar biasa. Pujian keempat adalah ketekunan mereka. Dalam bahasa asli Yunani diterjemahkan sebagai hupomone, yang berarti bukan cuma ketekunan, tetapi orang yang sabar di dalam kesukaran, orang yang bertabah dalam kesukaran. Jadi jemaat di Tiatira merupakan jemaat yang tidak pernah putus asa ketika menghadapi goncangan dan tekanan. Iman mereka tidak pernah berhenti dalam Tuhan dan dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, ramai orang yang putus imannya di tengah jalan. Awal-awal saja semangat, akhirnya berhenti. Jemaat di Tiatira tidak seperti itu, tetapi mereka ini rajin, sabar, tabah, tulus di dalam Tuhan. Pujian terakhir yaitu pekerjaan mereka yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya adalah kasih yang ditunjukkan, iman yang ditunjukkan, pelayanan ibadah yang dilakukan, dalam ketekunan yang dilakukan oleh jemaat Tiatira itu semakin hari semakin banyak, semakin maju, semakin naik. Komitmen mereka semakin bertambah. Apa yang mereka lakukan jauh semakin baik dari hari-hari sebelumnya. Tuhan mahu mengatakan kepada mereka, seharusnya kita hari ini, aku tahu pekerjaanmu lebih banyak, jauh lebih baik hari ini daripada minggu lalu. Tuhan memberikan pujian kepada jemaat Tiatira. Demikian juga kita sebagai orang Kristen masa kini. Tuhan disenangkan, Tuhan puji dengan baik dan positif jika kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh jemaat Tiatira. Kasih mereka, iman mereka, pelayanan mereka, ketekunan mereka, dan pekerjaan mereka yang semakin maju dari sebelumnya. Saudara, sekarang selain kita mengetahui sudut positif jemaat di Tiatira, Allah juga mengetahui sudut negatif dari jemaat di Tiatira. Ayat yang ke-20 mengatakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ada hal yang Allah keberatan terhadap jemaat di Tiatira, yaitu mereka mengizinkan wanita Izebel mengajar dan menyesatkan umat Allah yang lainnya. Ini yang membuatkan Allah kecewa dengan jemaat di Tiatira, karena membiarkan wanita Izebel itu melakukan pengajaran sesatnya kepada jemaat-jemaat umat-umat yang lain. Nampaknya terjemahan dari kasih itu mereka sudah mulai keliru. Mereka lupa pada tugas gereja adalah memastikan tidak terjebak dalam ajaran palsu seperti yang dilakukan oleh gereja Efesus. Ini memperingatkan kepada kita juga bahwa seharusnya gereja itu mempunyai kepekaan, jangan terlalu bertoleransi akan hal semacam ini. Jemaat Tiatira itu sepatutnya tidak memberi ruang kepada ajaran sesat, ajaran wanita Izebel itu masuk ke dalam gereja mereka. Seharusnya mereka harus tegas terhadap ajaran sesat itu, tapi dengan masa yang sama tetap dapat mengasihi mereka. Artinya tidak membenci orang-orangnya, hanya perbuatan-perbuatan jahat yang kita harus perlu benci, supaya kita tidak dicela oleh Tuhan dengan mengatakan kehilangan kasih yang semula. Saudara, ternyata membiarkan sesuatu hal itu dengan alasan kasih itu juga luar biasa rusaknya, dan inilah yang dilakukan oleh jemaat Tiatira. Mereka tidak memahami bahwa kasih itu sebenarnya tidak serta-merta sekedar memberi, tetapi kasih juga mengambil, kasih juga tidak sekedar memeluk, tapi kasih juga mendisiplinkan. Jadi kita mesti paham dalam mengerti itu. Kalau tidak, rusak semuanya, keliru, semuanya kacau. Sayang gereja Tiatira lekah memberi ruang kepada wanita Izebel
menyesatkan jemaat lain. Maka Tuhan murka karena kesucian gerejanya dinodai. Dalam hal ini Allah itu mengajak jemaat-jemaat Tuhan, khususnya para hamba Tuhan, para penatua, para pemimpin gereja dan jemaat yang sudah matang rohani, agar kita tidak boleh menutup mata saja membiarkan si pengajar sesat itu terus merosak umat-umat yang lainnya. Tiatira tidak melakukan itu. Mereka tidak ada apa-apa tindakan, meski dengan menegur si wanita Izebel itu pun tidak. Jemaat-jemaat Tiatira dan pemimpin-pemimpin gerejanya, mereka semua membiarkan saja mentang-mentang sudah jelas ajaran wanita Izebel ini ajaran sesat. Mereka tetap mahu berkompromi, mereka tetap mahu bertoleransi terhadap wanita Izebel ini. Jadi seolah-olah mereka membenarkan dan menyokong wanita ini meluaskan ajarannya yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Kemungkinan alasan mereka adalah kasih sangat besar, tapi penterjemahan kasih yang salah dan keliru sebenarnya. Saudara, kita masih dalam ayat yang ke-20. Ayat ini kita dapat melihat bahwa kesesatan, ajaran sesat dalam jemaat Tiatira ini berkaitan dengan seorang perempuan yang bernama Izebel. Siapa Izebel ini dan siapa wanita Izebel yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Ada banyak para penafsir Alkitab bersetuju bahwa wanita Izebel ini bukan nama asli atau bukan nama dirinya, tetapi ini adalah nama simbolik. Nama simbolik ini seperti ada orang-orang tertentu terkenal dalam sejarah, lalu menyebabkan satu peristiwa penting di dalam sejarah itu diingat orang-orang, sehingga nanti kalau muncul satu orang lagi yang mirip dengan orang pertama, maka orang ini disebut sebagai orang itu. Misalnya kalau kita lihat ada orang yang dekat dengan kita, satu kumpulan dengan kita, tapi di belakang kita dia menghina kita, maka kita cop dia, kau ini Yudas. Nama sebenar orang yang berkhianat itu bukan Yudas, tapi gara-gara satu Yudas dulu itu berkhianat, maka semua orang yang berkhianat direkakas lalu diberikan nama Yudas. Berarti Yudas di situ bukan nama diri, bukan pribadi, tapi nama simbolik sesuai dengan Yudas yang asli. Demikian juga saudara, kalau dikatakan wanita Izebel, ini bukan berarti nama dirinya Izebel, tapi dia ini menyandang nama simbolik dari Izebel yang asli. Maka itu kita perlu lihat Izebel yang asli bagaimana. Karena inilah yang dipegang oleh ajaran wanita Izebel yang berada di jemaat Tiatira. Ciri-ciri wanita ini disingkapkan dalam diri Izebel yang asli. Izebel asli ini muncul di dalam perjanjian lama, dalam 1 Raja-Raja bab yang ke-21 ada di situ. Dia adalah anak perempuan dari Sidon yang bernama Itbal. Itbal ini seorang kafir, penyembah berhala. Anaknya Izebel sudah pasti kafir. Tapi saudara, pada waktu itu ada seorang raja Israel yang memang juga sangat agak miring, tidak takut Tuhan. Raja ini lalu akhirnya suka dan dia kawin sama Izebel. Jadi istrinya kawin campur. Dia orang Israel, sembah Allah, tapi mahu kawin dengan orang kafir. Waktu Izebel dibawa ke Israel, Izebel tidak datang sendiri, tapi dia bawa semua dewa-dewanya, semua dewa-dewi kafirnya dia bawa ke Israel. Dia tidak mahu ikut agama Israel menyembah Allah. Dia tetap menyembah semua dewa kafir, terutama dewa Baal, dewa Aswera. Kemudian dia mempengaruhi Ahab, suaminya, lalu Ahab ini dipengaruhi sehingga terlibat di dalam semua aktiviti-aktiviti kafir. Bahkan Ahab ini lalu membangun kuil-kuil dan tempat-tempat sembahyang untuk semua dewa dan istrinya Izebel. 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-31 ayat yang ke-33 mengatakan, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Itbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuka patung Aswera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya.
Raja Ahab ini raja yang paling menyakiti hati Allah karena bukan saja dia membangun kuil Baal, tapi dia juga menyembah kuil-kuil ini. 1 Raja-Raja 21, 25 hingga 26 juga ada dicatat. Dia mengikuti berhala karena dia dipujuk oleh istrinya Izebel. Jadi kamu yang lelaki muda-muda, dimana pilihlah istri baik-baik, jangan sampai bertemu wanita Izebel. Tapi juga untuk perempuan-perempuan, hati-hati nanti bertemu Ahab. Izebel ini mempengaruhi suaminya terlibat dalam penyembahan berhala dan kafir. Di bawah pengaruh Izebel ini, penyembahan berhala akhirnya begitu berkembang dengan pesat pada zaman Ahab dan membawa begitu ramai orang masuk dalam taman penyembahan berhala ini. Selain itu, Izebel juga bukan hanya kafir, tapi dia bunuh nabi-nabi Tuhan yang asli. Dia angkat begitu banyak nabi kafir dan dia menjadi sponsor. Dia biayai mereka makan dari meja Izebel, tapi nabi yang lain benar itu menderita, termasuk Nabi Elia. Izebel ini lalu dikenal sebagai ratu yang jahat, orang sundal dan penyihir. Itu kita boleh rujuk di dalam 2 Raja-Raja bab yang ke-9 ayat yang ke-22. Saudara, dari cerita ini ciri ajaran Izebel adalah ajak orang menyembah berhala dan melibatkan orang di dalam perzinahan fisik dan juga perzinahan rohani. Jadi kalau Yudas Iskariot itu dikenal sebagai pengkhianat, Izebel ini dikenal sebagai orang yang membujuk orang kepada penyembahan berhala dan perzinahan. Karena itu saudara, wanita Izebel di Tiatira ini dia disebut Izebel bukan karena nama aslinya Izebel, melainkan dia memiliki kesamaan dengan Izebel yang asli di dalam perjanjian lama itu. Ciri Izebel yang sudah merusak perjanjian lama, demikian juga wanita Izebel yang disebut dalam Tiatira merusak jemaat Tiatira. Terusnya ayat yang ke-24 ada dikatakan menyelidiki seluk beluk iblis. Seluk beluk iblis ini apa? Yaitu terjemahan lainnya adalah hal-hal kedalaman syaitan. Menyelidiki rahasia dalaman syaitan. Wanita Izebel mengajar untuk menyelesaikan masalah kamu harus ikut seluk beluk iblis. Hadirilah dan ikutlah menyertai apa yang mereka lakukan dalam perayaan penyembahan berhala itu. Tapi tetap saja kamu boleh hadiri ibadah dan tetaplah sebagai orang Kristen, bahkan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Itulah ajaran wanita Izebel ini. Ikut seluk beluk iblis ini juga mengajar kurang lebih seperti kalau kamu mahu tahu apa itu rasa pelacur, ikutlah apa pelacur buat, apa dia lakukan. Kalau kamu mahu rasa itu bagaimana menghisap dada, hisaplah dada, ikutlah apa yang dia buat. Kalau kamu mahu rasa apa itu rasa pencuri, ikutlah apa pencuri buat, dan dosa-dosa yang lain. Itulah kurang lebih ajaran wanita Izebel ini. Jadi Allah mencela sikap toleransi jemaat-jemaat Tiatira. Saudara, pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tiatira zaman itu adalah disebabkan kota ini menjadi pusat perdagangan yang hebat, khususnya dalam industri kain, kulit, dan tanah liat. Wajar saja kota ini mempunyai syarikat dagang yang sangat banyak. Syarikat dagang ini adalah sebuah perkumpulan untuk saling menguntungkan dan melayani di antara para pedagang. Namun justru disitulah yang menjadi persoalan jemaat Tiatira. Jemaat mengalami sebuah dilema. Dalam syarikat dagang pada waktu itu mereka mempunyai kebiasaan makan bersama dan sering dilakukan di kuil-kuil. Mereka memulai dan menghadiri acara makan dengan memberi pengorbanan rasmi kepada dewa-dewi, dan daging yang dimakan adalah daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Perjamuan bersama ini juga sering disertai dengan mabuk-mabukan dan perbuatan tidak bermoral. Jika mereka menolak bergabung dengan syarikat itu, sama artinya dengan menolak persatuan, kemajuan dagang mereka. Artinya kehilangan pengaruh dalam dunia dagang, perniagaan mereka. Disinilah mereka mengalami sebuah dilema. Jika ia mengikuti aturan mereka, maka mereka akan mendapatkan keuntungan dari syarikat itu. Namun jika mereka tetap ingin hidup benar, maka risikonya dagangan mereka akan sepi, tidak laku, bahkan mungkin akan terpuruk. Karena dilema
jemaat Tiatira bergumul dalam hal ini, maka gerakan yang dipimpin oleh wanita Isabel ini mencari kesempatan untuk mempengaruhi jemaat Tiatira yang dalam keadaan dilema itu pada ketika itu, di mana wanita Isabel ini datang mengajak umat Kristen Tiatira untuk berkompromi, bertoleransi dengan cara-cara dunia untuk kepentingan bisnis mereka dan keuntungan dagang mereka, dengan mengatakan bahwa Roh Kudus dapat melindungi mereka dari bahaya apapun kalau mereka ikut saja tawaran-tawaran yang menguntungkan itu. Wanita Isabel menyesatkan jemaat dengan menganggap praktik itu adalah sebuah kebenaran, tiada masalah, sehingga akhirnya menyebabkan beberapa jemaat memutuskan untuk mengikuti syarikat-syarikat itu demi kelangsungan masa depan mereka. Namun pasti juga ada yang tetap bertahan. Jadi Tuhan celah mereka yang memutuskan terpengaruh dengan ajaran wanita Isabel ini, perempuan jahat ini. Jemaat Tiatira karena mereka mentoleransikan suatu hal yang tidak benar dan membuatnya seakan-akan benar, jemaat Tiatira dicela karena dalam dilema mereka lebih memilih berkompromi terhadap pemikiran dunia. Jemaat Tiatira dicela karena mereka lebih memilih untuk memuaskan kebutuhan harta mereka daripada kebutuhan akan kebenaran. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa serumit apapun pergumulan kita, Tuhan tetap menginginkan kita untuk memilih melakukan yang benar. Walaupun kerajaan kita mungkin terancam, meskipun kita mungkin akan kehilangan teman-teman kita, atau mungkin kita bakal dimusuhi oleh keluarga kita sendiri, apapun situasi yang dan keadaan kita, Tuhan tetap menuntut kita untuk melakukan, memilih yang benar. Tuhan tidak menginginkan kita mengambil sikap toleransi dalam sebuah pergumulan, dalam sebuah dilema kita. Jika kita masukkan dalam konteks masa kini, itu berarti Tuhan mencela orang-orang yang melakukan jalan-jalan kotor dalam melakukan di dalam pekerjaannya. Ia mencela anak-anaknya yang lebih memikirkan pergaulannya dari hal-hal yang benar. Ia mencela anak-anaknya yang takut tidak diakui dalam kalangannya dari memikirkan kebenaran. Ia juga mencela setiap anak-anak Tuhan yang bersifat pasif ketika melihat ketidakbenaran, kecurangan, kesesatan terjadi di dalam gereja. Ia juga mencela setiap anak-anaknya yang lebih mementingkan hidupnya daripada mementingkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau melihat bahagian terakhir dari khotbah saya hari ini. Apa harapan dan janji Tuhan Yesus berdasarkan ayat yang ke-22 hingga 29 ayat terakhir. Pertama, yaitu haruslah bertobat. Wanita Isabel dan jemaat-jemaat Tiatira yang sudah terjebak dengan ajaran sesat harus bertobat, yaitu minta pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jangan terus menjadi pengikut dan mendalami ajaran-ajaran sesat yang indah-indah itu. Jangan berkompromi dan bertoleransi dengan kesesatan ataupun dosa. Di sini perlu sekali kita sadari bahwa pentingnya kedisiplinan hidup untuk dapat berkata tidak terhadap ajaran yang menghalalkan apa yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Demikian juga kita jemaat Tuhan masa kini, jika engkau sudah jatuh dari kebenaran firman Tuhan, terjebak dengan dosa-dosa penyembahan berhala, misalnya ilmu-ilmu hitam, pendukunan, kepercayaan roh-roh jahat dan dosa-dosa yang lain, maka bertobatlah, kembalilah pada kebenaran firman Tuhan. Selalulah selidiki firman Tuhan, membaca firman-Nya, dan berdoa minta pimpinan daripada Roh Kudus. Dan mintalah Roh Kudus memberikan kepekaan dalam hati kita dalam membezakan apapun yang engkau dengar, apapun yang engkau belajar, contohnya lewat dari pembacaanmu di media massa dan YouTube. Selalu berhati-hati, minta kebijaksanaan dari Tuhan, membezakan mana ajaran yang benar, bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan, mana yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kedua, janji Tuhan, pribadi-pribadi yang menang melawan segala ajaran-ajaran sesat dan melakukan pekerjaan Kristus sampai kesudahannya,
dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan tongkat besi. Maksudnya adalah umat-umat yang setia akan kebenaran firman Tuhan akan diberi kepercayaan mengambil bagian dalam pemerintahan Kristus atas bangsa-bangsa. Maksudnya menjadi alat-alatnya Tuhan, menjadi laskar Kristus di muka bumi ini. Saudara, selidiki diri kita masing-masing. Ternyata jika engkau sedang dipakai oleh Tuhan melayani, bersyukurlah, ternyata engkau sedang dipercayai oleh Tuhan untuk melakukan itu. Disebut juga tadi dikaruniakan tongkat besi, artinya mereka yang berjuang melakukan pekerjaannya sampai kesudahannya. Orang itu akan diberkati olehnya sesuai waktunya dia. Dia memberikan hikmat, kemampuan, dan kekuasaan yang luar biasa dalam kita melakukan pekerjaannya. Dia akan menjadi penolong kita. Kemudian yang ketiga, harapan dan janji Tuhan Yesus. Tetaplah berpegang kepada kebenaran Tuhan Yesus saja. Prinsip ini berulang-ulang ditekankan dalam Alkitab dengan berbagai kalimat. Tinggallah, tetaplah, setialah, berpadananlah, cintailah, teguhlah di dalam kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan dikarunia bintang timur. Bintang timur adalah sebuah bintang yang bersinar paling terang menjelang pagi, ketika bintang-bintang yang lain nampak meredup, bintang timur tetap memancar lebih terang. Ini adalah gambaran masa depan orang yang tetap bertahan dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah gambaran orang yang tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib itu, di mana semakin hari semakin terang di dalam Tuhan akan memperoleh persekutuan kekal dengan Kristus selama masih ada di dalam dunia ini maupun masa akan datang. Maka tidak dapat dirampas dari segala kuasa kegelapan lagi. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudari. Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mempraktikkan firman Tuhan yang kami sudah dengar pada pagi ini. Tolong kami supaya kami setia kepada kebenaran firman-Mu. Jauhi kami Tuhan daripada ajaran-ajaran yang sesat. Roh Kudus pimpin kami untuk punya hati yang peka dan punya hati yang bijaksana untuk dapat membezakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang bertentangan dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.